Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rekan-rekan jurnalis semua, dan juga pemerhati berita. Sesuai dengan rencana untuk kegiatan kita di Polres hari ini, kita melaksanakan telekonferensi. Ya, kita melaksanakan ekspos selama 1 tahun ini, baik itu terkait dengan pemeliharaan Kamtibmas, menyangkut juga penegakan hukum yang sudah kita laksanakan sepanjang 1 tahun di 2022. Ulangi di tahun 2023 dengan perbandingannya yaitu tahun 2022. Jadi rekan-rekan media sekalian, para jurnalis yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa di tahun 2022 kami ada crime total, ya, jumlah kejahatan mencapai 676 kasus ataupun kejadian. Kemudian crime clearance-nya kita dapat selesaikan di 436 kasus, sehingga ini kita dapat selesaikan sebanyak 65%. Untuk di tahun 2023 Polres Aceh Tenggara total kejahatan sampai dengan Desember ini mencapai 533. Itu di situ dapat kita gambarkan bahwa ada penurunan kasus sebanyak 143 kasus, sehingga kalau kita persentasekan ini mencapai 21%. Kemudian untuk crime clearance-nya, untuk penyelesaian yang kita laksanakan di tahun 2022 tadi kita sampaikan ada 436 kasus. Sementara di tahun 2023 ini mencapai 481, di mana ada peningkatan. Jadi penyelesaian perkara kita meningkat sebanyak 45 kasus, yang bila dipresentasikan ada 10% meningkat untuk penyelesaian perkaranya. Bila kita lihat secara umum persentasenya, di tahun 2022 ada 65%, kemudian di 2023 ini ada 90%, maka meningkat 35%. Di sini juga kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa ada kasus-kasus menonjol yang menjadi atensi, yang alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan cepat dan juga bisa memenuhi ekspektasi ataupun harapan baik dari masyarakat maupun pimpinan kita dari tingkat Mabes maupun tingkat Polda. Di mana di situ waktu lalu kita mengungkap kasus pembunuhan, bagaimana dimaksud pada pasal 340 yang kita juntuhkan pada 338, kita juntuhkan lagi ke 351 ayat 3 KUHP tentang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ya, di situ kami mengungkap 6 kasus, dan alhamdulillah kita selesaikan kasus semua itu sesuai dengan durasi dan juga waktu yang tidak terlalu lama, dan bahkan ini kita mencapai rekor, dan Bapak Kapolda sudah memberikan penghargaan untuk Polres Aceh Tenggara. Jadi yang berikutnya kasus menonjol terkait dengan penggelapan pupuk, di mana di dalam penggelapan pupuk ini kami akan terjadi ada 3 kasus, dan kita maraton, kita selesaikan semua, selesai 100%. Di mana dalam kasus penggelapan pupuk ini kita dapat menentukan atau dapat memutuskan adanya tersangka, yaitu sebanyak 13 orang. Dari barang bukti
ini kita total sebanyak 352 sak atau 17,6 ton pupuk berbisik-bisik. Yang kita rincikan, di mana di situ ada 100 sak pupuk NPK Ponska dan juga 252 sak pupuk urea. Nah, selanjutnya rekan-rekan media sekalian dan pemerhati berita, ini kami juga dapat sampaikan terkait pengungkapan kasus migas, ya, di mana kasus dimaksud sesuai dengan pasal 54 junto pasal 28 ayat 1 dari Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan atau pasal 55 KUHP pidana, di mana kita semua di Polres Aceh Tenggara baru bisa mengungkap satu kasus, sehingga alhamdulillah bisa kita selesaikan dan 100% berarti tidak ada tunggakan kasus terkait minyak dan gas. Di mana tersangkanya ada 3, barang bukti 3.792 liter atau 3,7 ton minyak oplosan. Selanjutnya kasus menonjol berikut yaitu terkait dengan kasus KSDA, terkait ini penjualan kulit harimau atau adanya binatang yang dilindungi sesuai dengan pasal 21 ayat 2 huruf B junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem. Di sini kami baru bisa mengungkap satu kasus dan sudah kita dapat selesaikan 100%, dan kemarin sudah tahap 2. Kemudian kasus korupsi ini kami juga sudah menyelesaikan di satu kasus, ya, dan di sini sudah tahap 1 ke CBU. Adapun kerugian negaranya mencapai 512.267.200 rupiah. Adapun uraian kasusnya kami dapat gambarkan secara umum, di mana pada tahun 2019 sampai dengan 2021 Desa Kubu ada menerima dana desa, dan pada pengelolaan dana desa tersebut Kepala Desa Kubu tidak memberikan kewenangan kepada bendahara dan PK kegiatan untuk menjalankan tupoksinya, serta Kepala Desa mengambil alih semua pekerjaan bendahara desa dan PK kegiatan, sehingga Kepala Desa tidak mampu mengerjakan 7 kegiatan atau istilahnya ada kegiatan fiktif ini, yang kemudian tidak membayarkan honorarium TKP sebanyak 5 orang serta tidak mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kemudian penanganan kasus menonjol lainnya, ini ada kasus judi, kasus curanmor, kasus curas. Alhamdulillah untuk kasus judi ini ada 13 selesai kita 100%. Curanmor ada 60 kasus, baru kita ungkap selesaikan 49 kasus, sehingga ini ada 82%, dan kemudian ada tunggakannya 11 ya, 11 kasus. Yang selanjutnya kasus curas, pencurian dengan kekerasan. Nah, ini kami punya 2 kasus yang belum selesai, nanti Pak Kasat Reskrim bisa uraikan apa ini 2 kasus yang mana ini ya. Nah, kemudian kita baru menyelesaikan 10 kasus ya, sehingga capaian kami dalam persentase untuk penyelesaiannya mencapai 83%. Selanjutnya 3 kasus tertinggi selama tahun 2023. Yang pertama tindak pidana pencurian biasa, yang kedua tindak pidana pencurian pemberatan, yang ketiga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Di sini paling tinggi curbis ya, pencurian biasa. Nah, ini mencapai 95 kasus.
Namun demikian kami masih punya hutang 10 kasus, sehingga kami dapat sampaikan di sini penyelesaian kasus kita pada angka 85 kasus. Sementara untuk pencurian pemberatan, ini ada 75 kasus, baru kita selesaikan 60 kasus. Artinya di sini kami ada 15 kasus yang harus kami segera kejar tayang, mudah-mudahan di Januari sudah beres ya Pak, ya. Januari 2024. Kemudian tindak pidana curanmor, ini ada 60 kasus, kemudian 49 kasus kita dapat selesaikan, sehingga ada 11 kasus yang masih menjadi tunggakan. Ini terkait dengan pencapaian kami dalam upaya penyelesaian perkara dan juga tindak pidana atau kejadian yang terjadi selama tahun 2023 yang kita bandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya terkait narkoba, ini yang membidangi Satreskrim ya Pak ya, Bapak sekalian. Ya, akhirnya kita urei yang ada di catatan kami untuk penanganan kasus narkoba. Di tahun 2022 ini ada 84 kasus. Alhamdulillah kita selesaikan semua, jadi 100% selesai. Nah, kemudian adapun barang bukti, baik itu sabu ataupun ganja. Di sini ganja di tahun 2022 ada 448,95 gram, ya kan? Betul ya. Kemudian untuk ganja ini di gramnya mencapai 5.505,85 gram. Nah, perlu kami sampaikan juga di tahun 2023 ini kasusnya meningkat dengan sekalian dari 84 menjadi 112 kasus krim total ya. Di krim totalnya kan 112, berarti 25% kenaikannya. Kemudian untuk di crime clearance ini yang di tahun 2023 ini baru 85%, 86 kasus ya. Kemudian terjadi berarti penyelesaian perkara di narkoba ini baru mencapai 76%. Sehingga kami sampaikan juga terkait dengan berarti crime clearance-nya ini naik 2% ya. Jadi ada kenaikan 2 kasus ya. Nah, minta nanti ditinjau lagi Pak Kasat Narkoba ya. Kemudian adapun barang bukti baik sabu ataupun ganja di tahun 2023, sabunya ini 1.362,14 gram. Sementara di ganja ada 96.822,3 gram. Nah, kemudian adapun pengguna dan pengedar nih, kita sampaikan di sini baik di tahun 2023 maupun 2022. Di tahun 2022 ini ada kasusnya 84, di mana pengedarnya untuk sabu itu pengedar 25, sementara ganja ada 3 ya. Kemudian pengguna itu ada pengguna sabu 53 orang, ganja itu 3. Total semua baik pengedar pengguna di tahun 2022 itu pengedarnya ada 28 kasus untuk pengedaran ya. Narkoba untuk pengguna ini mencapai 56 kasus. Nah, kita bandingkan dengan tahun 2023. Nah, di kasus 2023 ini kan tadi kami sebutkan ada 112 kasus, sehingga di sini untuk pengedarnya itu meningkat menjadi yang sabu itu menjadi 38.
Sementara untuk ganja meningkat juga 1 menjadi 4. Nah untuk pengguna meningkat juga dari di tahun 2022 dari 53 pengguna sabu, di tahun 2023 itu menjadi 63 pengguna sabu, ada 10 tambahan. Demikian pula dengan pengguna ganja, itu naik dari 3 pengguna menjadi 11 pengguna. Nah ini perlu kita sampaikan juga bahwa memang sampai hari ini untuk Sat Narkoba masih menggunakan metode-metode baru yang kiranya nanti ini kita sudah merencanakan ya Pak Waka, Pak Kasat ya, arahnya nanti untuk pengedar, pengguna ini pun khusus pengedar akan kami arahkan nanti ke TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Katanya Pak Kasat Narkoba ini metode pemiskinan bagi pelakunya. Selanjutnya untuk laka lantas, lalu lintas. Nah di sini saudara sekalian kami sampaikan bahwa di tahun 2022 dan tahun 2003 ini ada beberapa kenaikan ya terkait dengan kejadian dan juga korban meninggal dunia, termasuk korban luka ringan. Kalau luka berat kayaknya nggak ada kenaikan, betul ya Pak Kasat Lantas ya? Nah ini kejadiannya di tahun 2002 itu luka berat 5, tahun 2023 1. Nah disinilah yang 3 ini terkait jumlah kejadian, korban meninggal dunia dan juga korban luka ringan ini mendominasi, dimana di korban ringan di tahun 2022 ini meningkat 9 kejadian korban, 9 korban dari 89 korban di tahun 2022 menjadi 98 di tahun 2023. Nah yang selebihnya tidak ada kecelakaan menonjol dan ada tabrak lari ini menurun dari 7 di tahun 2002, di tahun 2003 hanya 1, jadi menurun 6 kasus tabrak lari. Untuk lain-lain menyangkut dengan pemantauan kami, di mana di wilayah kita ada mantan napiter ya, narapidana teroris yang alhamdulillah sampai hari ini beliau ini bisa kita ajak kembali ke pangkuan ya, ke jalan kita yang akhirnya bisa mendukung tugas-tugas ataupun penciptaan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Adapun inisialnya kita bisa sampaikan CF ya, dan beliau sekarang udah bekerja dan tugasnya mantap ya Pak Kasat Intel ya. Jadi kita nggak perlu ulas secara mendalam, yang kita harus bisa antisipasi bersama bahwa memang ini perlu pengawasan kita. Kami perlu masukan, informasi dan berbagai saran dari rekan-rekan media semua, termasuk nanti juga bagaimana cara merangkul, cara mengajak ke dalam kehidupan kita yang sesuai dengan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga kami selama 1 tahun, termasuk juga tahun yang lalu di tahun 2023 ini mengamati, mencermati terkait dengan Komite Peralihan Aceh.
KPA. Kalau ternyata di sini selama tahun 2022 itu tercatat ada 60 kombatan. Namun terakhir kemarin terkait dengan Milad Gam sudah kita membuat sepakat segenap bahwa memang alhamdulillah beliau-beliau sudah memahami, bahkan sangat setuju mendukung atas tegak berdirinya NKRI ini dan sudah kembali ke Ibu Pertiwi ya. Tidak, harapannya untuk masyarakat dan warga sekitar kita jangan sampai nanti kita terus memberikan labeling negatif yang sehingga kemudian dapat memunculkan situasi dan kondisi yang merugikan bagi tegak lurusnya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang aktif baru 7 ya? 7 orang ya. Kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol ringan ya, dan alhamdulillah selama Milad Gam di tahun 2023 tidak ada aksi-aksi yang kiranya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, untuk bencana ini kita juga catat juga bencana ini di tahun 2023 itu ada 12 banjir yang antaranya ada juga dua banjir bandang, puting beliung 1 kali, tanah longsor 1 kali. Yang di sini untuk tahun 2022 kemarin sangat kecil ya, terjadi peningkatan berarti ini banjir di tahun 2022 itu banjir ya betul di 2022 itu terjadi 4 kali, banjir bandang 5 kali, puting beliung 4 kali, dan banjir disertai dengan tanah longsor 1 kali. Ini gambaran singkat secara umum yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin akan ditambahi oleh Pak Waka, mungkin Pak Kabakop, dan juga para kasat. Tapi kami akan buka di sisi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam kesempatan konferensi atau ekspos pada hari ini. Namanya di situ para pelakunya yaitu terdiri dari pemakai dan pengendara. Jadi yang dipertanyakan Pak, selama bandarnya belum tertangkap, peredaran narkoba di Aceh Tenggara mungkin tidak akan pernah berhenti. Jadi di sini tadi kami tidak mendengar satupun Pak bandar narkoba yang ditangkap. Kenapa? Kalaulah di sistem kerja di kepolisian kita sudah tahu pengembangannya, seharusnya dia akan mengerucut ke bandar. Tapi hingga hari ini kami belum dapat informasi satupun bandar yang ditangkap. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan salah satu teman media tadi tentang berkas kasus korupsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres bahwa berkas itu sudah tahap 1 ke JPU. Artinya tersangkanya sudah kita tetapkan dan kerugiannya juga sudah ada. Kita tinggal menunggu apakah ada P19, apakah ada penambahan lagi berkas perkara tersebut, ataukah sudah dinyatakan lengkap nanti oleh penuntut umum. Nah, mengenai penetapan tersangka, kalau berkas sudah tahap 1 sudah dipastikan sudah ditetapkan tersangkanya, dan sementara ini penetapan tersangkanya yaitu kepada mantan kepala desa yang seperti dijelaskan oleh Pak Kapolres tadi, dialah sendiri yang mengambil alih semua kegiatan yang ada di desa Bubu tersebut. Namun mohon izin Pak Kapolres, saya ingin sedikit menambahkan bahwasanya saya ingin berterima kasih kepada salah satu teman kita di LSM untuk kasus ini. Teman kita dari atas nama Saleh Lira yang melaporkan kasus ini,
sehingga kita bisa mengungkap adanya kasus fiktif sejumlah 500 juta seperti ini. Dan saya mohon kepada rekan-rekan media lainnya ataupun LSM lainnya, ke depan apabila ada laporan-laporan seperti ini, mohon diberikan laporan yang lengkap, laporan yang benar-benar bukan sifatnya fitnah atau ini, tapi laporan lengkap yang seperti diberikan oleh teman kita ini, detail diberikannya, lengkap dengan foto-fotonya, lengkap dengan indikasi-indikasi rekonstruksinya, bukan hanya laporan yang sifatnya dugaan. Mohon untuk ke depan seperti itu laporannya, kita pasti tidak lanjuti apapun laporan yang diberikan, tapi saya harap laporannya detail, minimal ada fotonya, apa yang menjadi korupsinya itu ada fotonya, ada nilai kerugiannya, bukan hanya seperti desa A atau dinas A korupsi, juga korupsinya apa, fotonya apa, kita nggak tahu. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penanganan kasus khususnya di Satreskrim dan jajaran ya sampai tingkat polsek ya Pak ya, jumlah kasus di 2022 kalau bahasa ininya crime total adalah 676 kasus ya, dengan penyelesaian ada 436 kasus, dengan prestasi penyelesaian kasus di tahun 2022 itu 65%. Sedangkan di 2023 ada 533 kasus yang ditangani Satreskrim dan jajaran polsek nih ya. Jadinya kemudian prestasi penyelesaian kasus ada 481 kasus. Berarti ada prestasi penyelesaian kasus dengan persentase 90%. Ini sangat tinggi ini. Saya sebagai Kabahop juga memberikan apresiasi khusus kepada jajaran penyidik di Satreskrim. Kemudian untuk narkoba, apa yang disampaikan Sat Narkoba tadi bahwa penanganan kasus di tahun 2022 ada 88 kasus, kemudian di tahun 2023 ini ada 112 kasus. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Ini juga menjadi perhatian bersama kita bahwa Polri akan sukses, pasti harus ada dukungan dari masyarakat. Kemudian untuk kejadian laka lantas di tahun 2022 itu ada 64 kejadian atau 64 kasus. Kemudian di tahun 2023 ada 70 kasus. Ada peningkatan 6 kasus atau 9% ada peningkatan. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Penyampaian lain-lain, saya sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama rekan-rekan media semua. Semoga ini di tahun 2024 dapat kita lebih tingkatkan lagi. Yang pada ending harapannya bahwa Polres Aceh Tenggara, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara ini bisa menjadi sebuah wilayah atau area yang aman, tertib, kondusif. Terakhir, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk semua rekan-rekan dan saudara-saudara semua media. Mohon maaf kalau memang selama ini intensitas bertemu kita relatif sangat terbatas. Mudah-mudahan di 2024 nanti kita lebih intens lagi ya, dimana bagaimana kita berdiskusi, nah itu pun kita melaksanakan berbagai misi-misi yang sifatnya membangun Kabupaten Aceh Tenggara. Sukses dan salam sehat selalu. Sepakat segenap kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.